Oke. Apa namanya? Seperti yang kita diskusikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan membahas mengenai apa yang ada di lokasi pemetaan. Jadi sebetulnya mata kuliah ini kita akan menggunakan problem based learning, ya. Artinya kita mendiskusikan masalah-masalah yang muncul di daerah pemetaan terkait dengan geoteknik, ya. Kira-kira itu. Tadinya katanya kan saya membuka mata kuliah desain infrastruktur sipil, tapi karena nggak bisa ini semester genap, makanya kemudian diganti dengan geoteknik. Jadi agak harus di merge, ya. Oke. Nah, salah satu tools yang dipakai selain kan kemarin saya lihat sudah mulai mengidentifikasi poin-poin terkait dengan apa namanya, terkait dengan daerah pemetaan masing-masing, ya. Oke. Nah, karena saya harus buka satu-satu, jadi saya sudah siapkan, ya, yang bisa kalian isi dan nanti bisa saya lihat. Sudah buka e-learning-nya kan? Oke. Kalau kalian buka e-learning, ya, terus di situ ada link bisa diklik di link itu, ya. Tapi syaratnya kalian harus masuk dengan menggunakan email Unsri, ya. Kan punya semua kan? Ya. Kalau nggak pakai email Unsri itu nggak bisa masuk. Oke. Nah, yang dilakukan identifikasi di kuliah sebelumnya, kamu kan sudah buat report, ya, ada beberapa, ada yang panjang, ada yang cuma satu halaman, ya, masing-masing itu berbeda-beda persepsinya. Oke, that's fine lah, itu karena pertama kali. Udah bisa masuk belum ke link ini? Nah, itu ada G, ini siapa nih? Bisa, Pak. Gagas. Oke. Nah, tulislah namanya di situ, lokasi pemetaan, kemudian identifikasi masalah, ya. Oke. Nanti ini silahkan dilakukan setelah saya jelaskan, ya, apa yang mesti dilakukan. Kemudian di sini kan ada tanda plus, ya. Kamu tambah plus. Jadi tulislah namanya di sini. Misalkan ini nama saya. Oke. Jadi nanti ini adalah informasi yang kamu kerjakan selama kuliah geoteknik. Jadi nanti setelah middes itu lebih banyak mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi daerah pemetaan masing-masing. Tapi tahap pertama isi dulu di sini. Oke. Biar nggak berurutan, kamu kan ingetin yang paling atas siapa? Oke. Ya. Atau tambahkan aja, ya, saya tambahkan. NIM biar ingat, ya. NIM yang paling, kamu kan ingat kan di urutan di absen, ya. Oke. Nanti diisinya, ya. Nanti setelah saya
selesai, nanti akan dijelaskan. Oke. Oke, kembali lagi ke sini. Ini ada yang masih di luar ruangan. Oke. Nah, sekarang kan dari hasil identifikasi kemarin sudah tahu apa yang menjadi masalah dan seterusnya. Kemudian dibuat next-nya, tahap selanjutnya itu apa? Tahapnya itu apa, itu yang akan kita diskusikan. Oke. Yang pertama, kamu kan sudah melakukan yang bagi yang belum ke lapangan, coba bisa ini dulu, saya cek dulu. Raise hand. Yang belum ke lapangan, Gagas, Aldi, siapa ini? Enggak. Oh, banyak. Oh, dan ini rombongan belum ke lapangan semua ya? Oh, udah Gemil, Fauzan udah, Taufik Kurohman, Aldi, Gagas, Rido, Ahmad Fala. Loh, Taufik kan bukannya kamu sudah, Fik? Atau kamu pindah kapling? Tapi belum selesai, Pak. Lokasi mappingnya, Pak. Ya, kan saya nggak bicara, nggak nanya selesai atau belum, kan? Oh, oke, Pak. Ya, kamu sudah pernah ke lapanganmu, kamu sudah pernah lihat batuannya, kan? Sudah, kan Pak. Oke. Atau kalian juga belum survei, sudah kan? Kalau survei ke apa? Sudah, Pak, kalau saya, Pak. Oke. Berarti sudah pernah kan? Nah, artinya poin itu yang mau kita bicarakan ya. Poin yang sudah kamu lihat itu yang kita coba terjemahkan nanti ya. Oke. Ya. Jadi oke, balik lagi ke sini. Nah, tadi kan saya sudah sempat sebentar. Oke, sudah saya jelaskan ya. Jadi artinya kamu pernah ke lapangan, kamu pernah melihat litologinya. Kalaupun belum, kita interpretasi berdasarkan beberapa poin ya. Oke ya. Subsurface, kemudian laboratory testing, geoteknik dan seterusnya. Nah, ini adalah link penjelasan mengenai masing-masing part sendiri. Kemudian yang kita bicarakan adalah bagian ini, soil properties ya, soil properties dari yang kamu amati di lapangan ya. Kayaknya biar saya bisa melihat, kamu kayaknya mendingan pakai advance aja. Ini kenapa Feby keluar masuk nih, kayaknya lagi di dusun ya, masih belum ke Palembang. Nggak apa-apa sih saya. Biar kelihatan, soalnya kalau tadi saya jadi nggak bisa lihat siapa yang hadir. Oke, ya. Jadi kamu melakukan quick assessment ya, quick assessment dari pengamatan di lapangan ya, dari pengamatan di lapangan. Jadi misalnya kamu menemukan dari peta geologi regional ataupun hasil pengamatan kamu di situ menemukan litologi A, litologi B, litologi C dan seterusnya. Nah, itu kamu nanti tempatkan di yang masing-masing itu tadi, masing-masing orang. Tadi kan saya sudah contohkan saya, terus Fauzan, terus
seatnya punyanya Ahmad Falah, punyanya Alfori, punyanya Zamai, dan seterusnya. Itu masing-masing akan punya seat. Nah, di situ buat di kolom pertama itu adalah litologi ya. Litologi yang kalian amati ataupun yang baru diidentifikasi dari peta geologi regional ya. Jadi kalau kamu ke lapangan itu, di poin itu kamu akan menemukan litologi A, litologi B, litologi C, dan seterusnya ya. Di situ itu taruh di di kolom yang pertama. Kemudian berapa banyak litologi yang diamati, silakan ditulis ya. Yang kita gunakan, karena sebetulnya yang kita gunakan itu adalah lokasi pengamatan LP-nya ya. Jadi bukan bicara keseluruhan, bukan bicara formasi, tapi bicara LP. Di LP1 kamu kan melakukan deskripsi kan, melakukan deskripsi ABCD dan seterusnya. Nah, silakan kamu tuliskan di kolom pertama tuh litologi, terus di kolom keduanya adalah deskripsinya. Ya. Deskripsinya, ya. Kalau belum sama sekali, ya lihat saja di peta geologi regionalnya kan, itu ada kan penjelasannya kira-kira seperti apa. Nah, setelah itu, ya ini kan cara mengakses tipe klasifikasi. Jadi nanti di kuliah berikutnya saya akan bicara klasifikasi tanah dan batuan. Tapi yang kamu lihat itu pertama pasti kamu melihat ukuran butir. Kamu kan bicara pasir, bicara lempung, itu kan bicara ukuran butir. Ditambahkan kalau di soil itu ada plastisitas dan konsistensi, kemudian ada unit satuan dan seterusnya. Nanti untuk shale strength-nya kita gunakan undrained shale strength dan kemudian angle of friction. Kemudian kita lihat tadi over consolidation, stiffness dan seterusnya. Oke. Ya, ini sudah saya update dan saya simpan di sana gitu ya. Oke. Tahapan selanjutnya, nah pada saat kamu ke lapangan kan parameter-parameter yang dijelaskan ini ya. Ini kamu kan nggak dapat ya, kamu tidak memiliki parameter geoteknik tersebut. Ini di salah satu ya, nanti silakan kamu cari dari paper yang saya kasih ini, Geotechnical Report ataupun yang mana, itu ada tabel ini. Ada tabel ini ya. Nah, dari pengamatan yang kamu lakukan tadi itu, ya, jadi kita belum melakukan uji sifat tanah ataupun uji sifat batuan, tapi menggunakan kan sini ada umur geologi ya. Kamu kan tahu di situ umurnya kuarter, tersier ya. Ya gunakan saja dulu regional. Dan di sini ada parameter. Parameter alfa itu apa, K itu apa, dan seterusnya ya. Ini terkait dengan apa? Dengan plasticitas index ya. Oke, ini dari dokumen ASCE, American Society of Civil Engineering. Kamu buat parameter ini di dalam yang tabel yang tadi itu ya. Tadi kan pertama apa? Litologi, apa, tambahkan lagi parameter ini. Jadi kamu dapatlah estimasi parameter apa definisi apa definisi K, apa definisi gamma R1, apa definisi sigma dan seterusnya, untuk ada tandanya tuh. Ya, untuk sigma aksen sama dengan 100 kPa. Apa itu artinya? Nah, itu coba kamu cari tahu ya penjelasannya. Kemudian, nah ya, kemudian di sini bicara necessary ground properties. Ini tidak begitu detail. Ada satu paper yang sudah cukup detail, itu sudah saya simpan di dalam di dalam e-learning. Itu papernya milik dari contohnya di Brazil. Jadi sebelum kita berangkat ke geoteknik, itu kita melakukan pendekatan geologi teknik ya. Di paper tersebut ya, papernya oke.
Ini kalau saya pakai ini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Ternyata nggak bisa, harus pakai basic. Ya, ya. Di paper ini itu menjelaskan prosedur pemetaan geologi teknik. Ya. Jadi kenapa saya menggunakan ini kan biasanya kamu mau bicara mengenai longsor ya, kemudian menggunakan data global terusnya. Kita coba sekarang kamu lihat part per part ya, part per part dari lokasi pengamatan yang akan kamu lakukan tersebut ya. Kemudian kamu gunakan parameter yang ada di sebelah sini. Ya. Oke. Di sini ada topografi and land use, bedrock map, unconsolidated map, geological unit map, engineering constraint. Jadi ada 5 parameter yang kamu gunakan untuk mengevaluasi lokasi pemetaan kalian itu ya. Topografi kan kalian sudah terbiasa ya membuat peta topografi. Kemudian land use map kan kemarin misalkan saya lihat Andra menggunakan Google Map ya, menggunakan Google Map. Jadi ini outputnya nanti kira-kira seperti ini. Di bagian ini ada penjelasannya ya. Ada beberapa penjelasannya di bawah nih. Kode litologi. Jadi seperti yang contoh tadi itu, kamu kan mengamati beberapa lokasi ya. Dari sekian luasan itu kamu tentukan, jadi misalkan kalau di peta geologi, titik mana saja. Jadi ini kan pertanyaan biasa seperti ini. Peta batuan dasarnya, ini lokasi-lokasi unconsolidated material. Apa definisinya? Semua ada di atas ini. Ini cukup bagus. Jadi kalau kamu menemukan litologi A, point load ini berdasarkan pengalaman dari Brazil ya. Nah, terus sebetulnya kamu di lapangan bisa melakukan GSI, Geological Strength Index. Oke. Tapi poinnya tidak sampai di sana. Poinnya kamu melihat karakter litologi yang ada di daerah penelitian tersebut ya, kemudian dibagi dalam bentuk peta ya. Itu nanti output akhirnya. Tapi di dalam tabel Excel tadi kamu lebih menjelaskan finding-nya ya. Tidak usah bicara luasan dulu, tapi finding kamu tuh kamu tuliskan di situ. Jadi di bagian di situ tadi litologi, kedua apa, ketiga itu adalah estimasi weathering degree ya, dasarnya apa, kemudian litologinya apa, ya dibuat seperti ini tabelnya, kemudian kamu kasih kode. Untuk yang point load, untuk yang sini nih, point load index, GSI itu kamu kosongkan. Cukup buat kolom weathering, litology association, unit code sama litologi. Oke. Ya. Kira-kira itu sampai situ dulu biar tidak terlalu banyak. Papernya sudah bisa di-download belum? Sudah ya, Rido sudah kayaknya tuh. Oke, sekarang kita buka lagi. Nah, jadi sambil dibaca ya, kamu bisa mendiskusikan ya. Oke. Sekarang kalau saya tanya, ini lokasi pemetaannya yang berdekatan siapa dengan siapa. Jadi bisa tulis di sini, misalkan Aldi, atau saya Aldi, bukan ya, Aldi itu ya, Sukomoro ya. Iya, Pak. Sama. Oke. Kamu yang di sini ada yang di Sukomoro nggak? Nggak ada. Kalau Jamel sama Andra saya ingat ya, tapi Andra nggak ada ya. Rombongan Lengkiti itu kan. Rombongan Pebi mana Pebi? Payakumbuh, Pak. Sendirian.
Ada ini Pak, ada si Masli Pak, sama Hengki Pak. Payakumbu, siapa? Ada Masli, ada Hengki Pak. Febi, Masli, Hengki. Hengki. Ya Pak. Terus Lengkiti ya, kamu tugas Lengkiti, Gas? Bukan. Saya Batu masuk Raja. Batu Raja, Pak. Dekatan dengan Wawan, Pak. Batu Sebelahan. Raja, Gagas, Saya, Pak. Wawan, terus Adan, Pak, tapi agak selang petakan. ya nggak apa-apa. Adan tuh Sapandra kan? Bukan. Adan, Muhammad Ramadan ya? Ya, Pak. Kalau saya lebih berdekatan ke petakan Gagas dan Wawan, tapi beda satu petakan gitu. Nggak apa-apa. Pokoknya itu regionalnya kan nggak beda jauh kan? Kita baru bicara regional Ya. dulu. Belum Ya, Pak. bicara petakan isinya apa belum ya. Terus rombongan mana lagi? Denny Muklis dan Jenny, Pak. di Riau. Oh, Rio. Oke. Mulis, Jenny. Terus dekatan ya? Aji, Pasma, Galan, rombongan Jambi ya? Siapa? Seingat saya Galan ya? Galan sama Taufik yang saya ingat itu. Tapi Iya. Taufik pindah. Kalau saya di Sarongan, Pak, si Jalan di Merangin. Beda formasi ya? Beda cekungan? Ya nggak apa-apa lah, berteman berdiskusi aja kelompoknya. Berapa orang nih? Ini siapa lagi yang belum? Saya akan Halo Pak. Saya sama Ayu itu Pak di Lampung. oh ini kok. Oh ini enggak. Kamu bisa salah. Oke. Jadi Payakumbu, Batu Raja, Jambi, Lampung, terus Riau, ada lagi? Oke, Izin, Pak. Tanjung Enim, udah. Ya, nanti kamu pilih roomnya. Oke. Nah, terus ininya, diskusinya, ininya diganti dengan grupnya kan? Oke. Tapi pertama kamu isi dulu di sini. NIM, nama, lokasi pemetaan, sama si identifikasi masalah ya. Ini nanti silahkan diskusi di grupnya masing-masing ya. Oke, jadi kamu mendiskusikan permasalahan yang menurut kalian dari mendengarkan kuliah minggu lalu itu akan terkait dengan kasus-kasus geoteknik ya. Oh, kamu Bengkulu sendiri, kamu sendiri ya Bengkulu ya. Rombongan Bengkulu kan udah nggak ada kuliah ya, Roman. Iya Pak, sendiri Pak. Oke. Ya, berarti saya tambah satu lagi. Adrum. Lainnya ya, yang nggak ada di atas silakan aja ikut. Kayak siapa tuh? Aldi sama, oh itu kan 4 lawang, udahlah pokoknya lainnya aja. Ya,
kamu berdiskusi itu karena nanti banyak grupnya ya. Di dalamnya itu ada 4 lawang, ada Bengkulu, ada Sukomoro dan seterusnya. Oke. Sampai situ jelas nggak apa yang mesti dikerjakan? Jadi mendiskusikan, ya ini kan sebenarnya program based learning. Saya kasih teori-teorinya, kamu mendiskusikan masalah apa yang ingin kamu selesaikan di grupnya. Nanti misalkan dari Payakumbuh itu yang paling banyak kejadian terkait geoteknik itu di couplingnya PEBI misalkan ya. Berarti topiknya di couplingnya PEBI nanti. Misalkan kejadian longsor, terus kamu perlu dinding penahan tanah dan seterusnya, itu diskusi di sana. Oke? Ya. Tapi dari tahunya di mana? Dari awal yang kamu buat itu tadi, nama kamu siapa, di mana lokasi pemetaannya, ya. Lokasi pemetaannya kalau bisa geologi daerah apa dan sekitarnya kan. Hasil identifikasi kamu apa di situ. Masalah terkait geoteknik ya. Masalahnya terkait dengan geoteknik ya, bukan terkait dengan akses jalan yang susah, itu mah urusan kamu ya. Saya nggak ngurusin. Ya, terkait dengan geotekniknya ya. Jadi misalkan di situ menemukan longsoran, di situ apa? Ya, ada bisa lihat di situ ya. Ada paling utama itu bisa longsoran atau erosi tebing sungai dan seterusnya. Oke, itu kamu identifikasi. Kemudian setelah itu kamu bisa mulai mengisi di grupnya. Di grupnya kalau belum ada yang ke lapangan ya diestimasi saja. Kira-kira akan ketemu apa? Ya. Oke, sekarang untuk bisa langsung diskusi, tadi kan sudah saya kasih buatkan room, ya. Silakan berangkat ke room masing-masing ya. Kemudian jangan sambil mengisi ini. Nah, nanti saya akan lihat siapa yang sudah mulai mengisi dan seterusnya. Oke. Saya bisa lihat nih. Ini yang udah on itu Masli, Wawan, Kori, siapa nih? Aldi, ini Gagas nih. Dan ini bisa chat di sini. Oke, bisa kelihatan siapa yang belum masuk ruangan ya. Nah, nanti kita akan mendiskusikan ya. Nanti pilih aja satu pertama. Ya, ada yang nanya dulu silakan. Oke, bisa langsung ke room untuk diskusi. Kan sudah saya buatkan room ya. Ini belum ada yang bergerak. Oke, ya. Kamu pilih kan, bisa nggak milih roomnya? Payakumbuh itu PEBI. Saya usir nih. PEBI udah ke Payakumbuh. Masli. Hengki. Batu Raja. Batu Raja Gagas. Wawan. Ramadan. Mana Ramadan? Udah pindah belum? Taufik sama Gemilia Harta. Oh, Jamel sama Andra Batu Raja.
Jenny itu mana? Lampung ya? Kori dan Ayu. Riau. Mostly. Taufikur Rahman di mana nih? Masuk di Jambi, Pak. Di Sarolangun. Oh. Pasma.
Kori, kenapa kamu kelempar tadi?
Pak Ujan gimana? Sudah? Ya, izin bertanya Pak. Jadi kami tadi itu sudah diskusi untuk masalah geoteknik di daerah kami itu kami longsor Pak. Terus itu selanjutnya itu ngapain lagi Pak? Kamu buka paper yang di saya share itu sudah? Sudah Pak. Oke, nah di situ kan ada cara mengidentifikasinya ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya waktu Bapak menjelaskan banyak suara yang terputus-putus Pak, jadi kurang jelas gitu. Jadi saya ingin menanyakan, biasanya apa saja Pak yang menjadi tolak ukur bagi seorang pegawai di PTBA sehingga dia bisa dinobatkan menjadi pegawai formal? Oh ini kayaknya siapa namanya? Rido Ya, lagi. Rido lagi dua server lagi Pak. Iya Pak. Tadi lagi di PTBA katanya. Iya. Selanjutnya itu Pak. Oke. Buat Ya, gimana, kamu Pak? buka paper yang itu ya. Itu ada proses pengerjaannya, ada urutannya. Ayo sebentar. Di paper ini ada beberapa poin ya, cara identifikasinya ya. Nomor litologi apa? Jadi dibuat, kamu kan punya peta geologinya ya, regional dulu lah ya. Nah, tadi kan begitu dapat satu titik, diamati kan, masuk litologi yang mana kan, cari di sini, dikasih kode ya. Apakah lokasi pengamatan katakanlah dapat tiga atau 5 lokasi, kan udah pada survei ya. Ya sudah survei. Nah dari survei itu kamu identifikasi buat dalam bentuk tabel yang seperti ini tadi yang saya sampaikan. Ya. Ini kan kode litologinya, kode lokasinya, kode 1, 2, 3. Berarti kalau kamu belum dapat ya lokasi-lokasi yang sudah mat ini adalah jadi nanti saya coba saya tuliskan ya di apa namanya? Di online-nya saya tuliskan nih. Sebentar. Fauzan di mana lokasinya? Saya di Kecamatan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Pak. Oh, berarti di sini kan lokasi, ini kan lokasi pengamatan. Oke, ya, ini satu kan, misalnya dapat satu ya. Terus deskripsi litologi kan, oke, ya, oke dan, terus kamu buka paper yang ini. Tingkat pelapukan. Dan seterusnya, deskripsinya. Untuk pengumpulannya di e-learning tuh Pak, yang nanti ada. Iya, di Google ini, nanti kita mudah dulu kan? Ya Pak. Oke. Ini kok buat kayak gini lagi? Jadi langsung isi di situ Pak ya? Untuk ini. Ya, langsung isi ini semua. Ya Pak. Oke. Udah diskusi lagi? Ada Kodi gimana? Kalau saya ini Pak, Ayunya mungkin lagi berhalangan untuk kuliah hari ini, jadi untuk hari ini saya sendiri dulu gitu Pak. Oke.
Izin bertanya Pak, Ya, untuk yang deskripsi litologi itu juga dibuat jenis litologinya ya Pak? iya. Iya, di serologi kan kamu kan ambil satu titik pengamatan, kemudian kan kamu melakukan deskripsi kan. Ya Pak. Biasanya kan deskripsinya berdasarkan apa? Deskripsinya kan berdasarkan besar butir dan seterusnya. Nah, ini kamu coba terjemahkan dari paper yang diberikan, ya. Yang Brazil itu kan ada cara deskripsinya kan, deskripsi geologi teknik, tingkat pelapukan dan seterusnya. Kamu buka paper itu dulu, oke? Iya Pak. Oke, udah dibuka. Udah Pak. Nah, di situ kan ada kan tingkat pelapukan, ada parameter-parameternya kan? Iya Pak. Ya, itu dijelaskan di kolom itu. Parameter yang 5 tadi itu ya Pak? Ya, di bawahnya ada banyak lagi. Oh, baik Pak. Ya. Izin bertanya lagi Pak. Ya. Jadi untuk itu kami tulis di Excel-nya itu di kolomnya itu simbolnya aja atau kodenya aja atau deskripsinya juga Pak? Deskripsinya di situ kan saya kan nggak akan baca nggak lihat kodenya, justru saya baca deskripsinya. Ini saya buka di Paujan Tanjung Enim kan? Tapi ya Pak. Ya, ini udah saya nih lokasi pengamatan 1, deskripsi litologi, tingkat pelapukan. Ini kan ini pada kemana nih? Hengki Anjay Lab ya.
Sudah bisa Pak Ujan? Ini masih belum ngisi Pak Ujan? Ya, lagi ini Pak, lagi ngisi nih Pak. Oke. Ini ini langsung diisi yang di email ini kan Pak. Saya lagi buat ini. Ya. Itu contohnya ini contohnya nih. Kori kan kayak gini, kayak Kori nih. Ya, karena mungkin dia udah ke lapangan, dia sudah punya banyak lokasi pengamatan. Pak, izin bertanya Pak, untuk lokasi Ya. pengamatannya itu sesuai dengan yang kita temukan di lapangannya Pak? Iya. Misal kalau ada 90 lokasi berarti 90 enggak usah. Yang di lokasi itu yang ada, misalkan mobil longsor ya, yang ada gerakan tanahnya. Oh, baik Pak. Iya. Pak, terima kasih Pak. Nggak usah semua. Ini kalau bingung kembali aja gitu. Ini yang bingung di sana lagi pada ngapain ini? Di roomnya. Pak, mau bertanya Pak. Ya, siapa? Galan Pak. Oh, Galan, ya. Mungkin Taufik bisa jelasin Pik hasil diskusi tadi. Jadi ini Pak, kan kami ada rencana mau ngambil substability gitu Pak. Nah, maksud kami juga kan tadi baca di room chatnya dari Bapak, katanya lebih didetailin lagi. Nah, maksud kami tuh mau nambahin tentang pengaruh tambang ilegal gitu Pak. Kira-kira bisa nggak ya Pak? Oh bisa, nggak masalah. Itu nggak masalah. Ya. Berarti Pak, itunya slope stability and illegal mining control gitu Pak ya? Oh, gini caranya, kamu jangan langsung ngejam ke sana, itu kejauhan. Makanya yang tadi diisi dulu, nanti kita tahu masalahnya, pelan-pelan ngerjainnya. Kamu kan nemu lokasi pengamatan yang rawan longsor tadi di lokasi itu kamu tuliskan dulu di situ. Ini kuliah pertama kita itu mengidentifikasi masalah. Jangan langsung ke judulnya. Kamu ini mau langsung buat judul paper aja, itu nanti dulu. Jadi setelah kamu petakan tuh poin-poin masalahnya, ya. Tadi kan saya pertama bicara amati dulu lokasi-lokasinya, oke? Kamu kan udah ke lapangan, ya. Lokasi pengamatan 1, nemu litologi ini. Yang diamati itu yang ada longsor, kamu amati litologinya, jelas. Ini ada longsor nih, kamu amati. Oh, terus kamu deskripsikan di situ. Gitu. Itu kira-kira. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Nah, nanti setelah itu teramati, minggu depan kita diskusikan lagi. Kan kamu presentasi nanti kan? Udah ada fotonya ya kalau udah ke lapangan kan? Nah, kita diskusikan berarti masalahmu itu adalah ini. Terus kemudian nanti caranya ada banyak metode yang dipakai ya. Itu. Oke, ini kita sampai 11.20, setelah itu kamu bisa lanjut diskusi ya. Gitu. Pak, saya masih bingung Pak. Karena saya belum ke lapangan tadi, jadi untuk identifikasi masalah terus ke deskripsi itu ya gimana gitu Pak? Tadi dulu, ini siapa? Aldi Pak. Ya kamu kan pernah ke itu apa namanya kamu tuh Sukomoro kan? Iya Pak. Iya, itu aja yang kamu lihat. Nggak usah bingung-bingung, yang pernah kamu lihat aja. Oke. Baik Pak. Itu aja yang pernah kamu lihat, yang pernah kamu ke sana. Oke, ya.
Kasih pertanyaan lagi, Pak. Ya. Itu untuk LP-nya berapa ya, Pak? Apa kami lebih dari satu atau satu sudah cukup, Pak? Atau gimana? Ya, kalau kamu punya lokasi longsornya 8, ya berarti 8. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Di daerah Halo? gitu, Pak. Jadi Apa? Nggak jelas, nggak jelas. sedikit baca yang Siapa yang nanya ini? Nggak jelas suaranya. ya sudah jelas belum, Pak? Belum. Siapa ini Gagas? Iya, Pak. Belum jelas, Pak ya? Oke, ada gimana? Jadi kan kami sudah itu, Pak, diskusi tadi. Untuk daerah Batu Raja ini elevasinya itu paling tinggi cuma 200, Pak. Terus tidak ada yang kemiringan lerengnya itu yang tinggi. Jadi untuk ngambil longsoran itu nggak ada. Terus kami tadi selintas membaca yang stress in soil, Pak. Nah, untuk yang stress in soil itu gimana, Pak ya? Karena kami baru baca sekilas, belum dipelajari benar, Pak. Jadi belum sampai situ. Yang dipelajari itu paper yang saya kirim yang Brazil itu. Nah, jadi kalau memang kamu nggak nemu longsor, berarti kamu nanti bisa tingkat pelapukan. Ya, paper yang Brazil. Jadi kamu buat peta geologi teknik dulu. Terus nanti bisa jadi muncul masalahnya di erosi tebing sungai. Itu. Ya. Itu makanya baca paper yang Brazil yang soil stress soil itu nanti. Itu kuliah berikutnya. Jangan kecepatan kuliahnya ya. Pelan-pelan dibacanya. Jadi dari hasil kamu ke lapangan itu kamu kan punya peta geologi. Kamu terjemahkan jadi peta geologi teknik, ya. Nanti dari geologi teknik itu baru ke geoteknik gitu. Oke. Nah, kalau kuliah geologi teknik kemarin kan teori aja ya. Kalau sekarang kamu membuat peta itu dengan menerjemahkan peta lokasi pemetaan kamu menjadi peta geologi teknik. Oke, ya. Pelan. Jadi pilih aja salah satu. Jadi jangan punya semuanya nanti kan, ya. Oke, baik, Pak. Oke.
Oke, saya cek ya. Siapa yang sudah, rombongan mana yang sudah mengisi nih? Ini Payakumbuh, Granit, ya Lampung Tengah, oke. Ada batu pasir, ada granit, berarti kemungkinan longsor besar tinggi ya, karena dia lapuk ya. Ini Payakumbuh, halo belum? Tanjung Enim mulai ada, Batu Raja belum nih, Batu Raja belum bergerak. Mulai diisi lagi. Oke. Oh ini nggak ada ya, silahkan dilanjutkan ya. Nanti saya akan cek ya progresnya. Ini karena masih banyak yang, ini baru Tanjung Enim yang cukup Lampung Tengah nih kemarin cukup bagus. Ada 4 lokasi. Jambi lagi diskusi. Batu Raja masih belum ada.
Oke, ya. Silahkan lanjutkan minggu depan kita bahas sudah dapat dalam bentuk, nanti kalian harus buat dalam bentuk peta ya. Buat dalam bentuk peta. Gitu. Oke. Demikian ya kuliah hari ini saya tetap buka roomnya. Silahkan kalau mau lanjut diskusi, saya akan lihat progres dari tabel yang dibuat di sana. Di apa namanya? Di Google Map, Google Drive tadi. Kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya, nanti saya buat forum, saya bisa buat di forum, nanti kita jawab di forum ya. Saya buat forumnya di e-learning. Oke, ya itu Kori itu masih ada kelanjutannya kan? Weathering ada kolom-kolom berikutnya kan? Iya Pak. Ya, ya silahkan lanjutkan ya. Oh ya, minggu depan itu kalian itu ya SGF ya, seminggu ya? Iya Pak, ya sampai hari Sabtu. Oke, berarti kuliahnya diganti minggu depannya ya? Oke. Oke, demikian ya, karena di sini Jumatannya 11.45. Ya, oke, silakan dilanjut ya. Saya saya lead meeting, itu hostnya ada di Pak Ujan. Baik, Pak. Terima kasih Pak.